حضرة النبي المصطفى سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح جميع أصحاب رسول الله منهم الأنصار ثم المهاجرين وجميع التابعين وتابعي التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالكي وإمامنا الشافعي وإمام حنبلي ومقلدين بالدين ثم إلى روح إمامنا الشيخ أبو الحسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيد أبو الحسن الصدري والشيخ ابن عتائلة والشيخ سمان المدني والشيخ محمد المالكي الحسن والشيخ محمد أرشد البنجاري والشيخ محمد زيني بن عبد الغني ثم الشيخ عبد العزيز بن مصدر عمري والشيخ عيني جمجم والشيخ كستلاني وأسود الشكر ووالدينا وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين أجمعين الأحياء منهم والأموات شيء لهم الفاتحة. Astaghfirullah, 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidaina wa auladana astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 wa minka salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 antas salam wa minka salam sallim lana ila subuli salam astaghfirullah 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 astaghfirullah
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatasa wa warisa darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirmu'min, bismillahirazizil hakim. Bismillah, 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 bismillahirkhaliq, bismillahirghaffar, bismillahirwahid. Wa walidayna wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahum al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asuli kitab Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam. Wa inna insyaallah abahasu aidan li Syekh Ijuddin Ibni Abdissalam halur rumus fi kitabihi insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita kasih sayang dan kekuatannya, melimpahkan anugerahnya yang banyak kepada kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Sembari kita berdoa, Allahumma nas'aluka min fadlika wa rahmatika. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah daripada sebahagian karunia-karuniamu dan rahmatmu. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, qala man istagraba ayyun kazahullahu min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflati faqad ghaflatihi faqad ista'ajja qudratul ilahiyah wa kana allaha ala kulli syai'in muqtadiran. Man istagraba ayyun qazahullahu min syahwatihi, barang siapa yang menyisihkan atau mengasingkan atau tidak menganggap ayyan qazahullahu min syahwatihi, bahwa Allah mampu menolongnya daripada perlawanannya, min syahwatihi, wa ayyukhrijahu, dan mengeluarkannya, min wujudi ghaflatihi, dari keadaan dirinya yang lalai selama ini, faqad ista'ajjal qudrah, maka dia seolah-olah atau sebenarnya ista'ajjal qudrah, telah melemahkan, menghilangkan makna al-qudratul ilahiyah. Al-qudratul ilahiyah yaitu kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan ini. Padahal Allah berfirman, wa kanallahu, sesungguhnya atau bahwasanya Allah ala kulli syai'in muqtadiran,
atas segala sesuatu, muqtadiran, maha berkuasa atas segala sesuatu. Banyak orang dalam hidup ini mungkin berkata, aku ini sudah di lembah hawa nafsu, jadi tidak mungkin lagi aku ini bisa kembali, karena beratnya melawan hawa nafsu. Ada orang pemabuk gitu kan, sampai sebegitu mabuknya dia, lalu dia berkata, rasanya aku ini tidak mungkin lagi bisa selamat. Tidak ada yang bisa menolongku, siapapun juga, temankah, kawankah, keluargakah, tidak ada yang bisa malah untuk membantuku melawan hawa nafsuku ini. Atau penjudi misalnya, atau penjinah misalnya, tidak ada yang bisa. Min syahwatihi, aku ini berjinah terus, suka benar dah aku ke mana, ke gemerlap gemerlap malam misalnya lah, tidak ada lagi yang bisa membantuku ini. Nah, seperti itu berpendapat. Aku ini kan miskin, sudah sakit hidup miskin, lingkungan bejat, lingkungan tidak mungkin lagi dah aku ini bisa selamat. Barang siapa yang seperti itu, seolah-olah tidak ada lagi yang mampu bisa mengeluarkan dirinya, sama saja dia menganggap Tuhan itu lemah, tidak berkuasa mengeluarkan dirinya dari syahwat dirinya. Subhanallah, itu kan sama seperti ada idiom orang berkata di masyarakat, misalnya, jangan terlalu banyak belajar agama, nanti lupa membahagiakan orang ya. Wah, ini kan orang belajar agama itu orang akan menjadi bahagia dan dapat membahagiakan orang lain. Loh, kenapa jadi jangan memperbanyak belajar agama? Berarti yang berucap ini tidak tahu dengan agama. Dia tidak tahu agama itu adalah wasilah langsung kepada hadratullah aja wajalla. Wasilah artinya agama itu wasilah, jembatan satu-satunya terhubung kepada Allah aja wajalla. Subhanallah. Jadi orang yang ingin bahagia sebenarnya belajar agama. Orang yang bahagia itu belajar agama. Kalau dia tidak belajar agama, tidak dapat dia bahagia. Yang dia dapat hanyalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu itu ya kayak samut juga, enak ada tidak ada, artinya akan hilang. Yalah, contoh kebahagiaan semu. Pian dibawa orang, diajak orang makan ke sebuah restoran, ya Pak, bagian pian makan. Oh, makannya pokoknya suka pilih. Ada undang tuh aja macam-macam, ada undang bakar, ada undang disanga, ada undang dirandam, ada undang bekacipak misalnya. Undang aja tuh, belum lagi ayam, macam-macam pokoknya, obor ayamnya, masakannya macam-macam. Nikmat, senang hati gitu. Habis itu karena disortir orang, pulang ke rumah, gitu kan, masih terasa nang di mana tuh yang di restoran itu ke rumah. Tapi ya pas istri ada datang, mana tadi dibawa kawan makanan di, bahkan apa kada dibawa aku aja nang istri. Kenapa tidak dibawa aku ke situ aja istri. Lalu akhirnya konflik sama istrinya pulang, kenapa jadi tidak dibawa aku, jakanya di telepon ter itu. Nyaman ku datangi ke sana, akhirnya tidak enak si suami hatinya. Iyalah, maka terasalah kebahagiaan itu menjadi semu. Iyalah, itu arti semu. Semu itu sementara ajanya. Nah, tidak abadi. Kendaraan baru, iyalah, enak ya dipakai. Waktu kapan enak tuh? Waktu dipakai, pas kita perlu. Pas di PHK orang, ndak ada kerjaan, ndak ada apa. Akhirnya nganggur mobil atau sepeda motor di rumah, ya lah. Dia kemana nih, jarak kok kerjaan dada, akhirnya dijual juga. Nah, ya, kita teruskan.
Maka manistagraba, orang yang merasakan asing tadi, allati istawalat alaihi ay manistahkamat fihi syahwatihi wal qablati wastagraba ay yukrijahullahu minha faqad istajaza, yakni al-qudratal ilahiyah. Orang-orang yang menganggap dirinya tidak bisa lagi keluar dari syahwatnya karena dia melihat begitu susahnya melawan syahwatnya. Contoh lagi, orang yang berpuasa, sudah juga aku mencoba puasa nih Jar, kenapa jadi batal terus, setengah hari batal begitu puasa, yalah dicoba juga sudah puasa. Ini kita yang sudah biasa puasa bulan Ramadan itu luar biasa bantuan Allah. Tapi orang yang baru-baru pertama mencoba di umurnya yang 20 tahun ke 30 tahun, itu berat sekali. Rasanya tidak mampu aku aja. Jadi ya setengah hari aja, jam 12 lepas dah. Kalau Paloi gembira kan bulan puasa ini datang, kenapa aja lo jadi gembira? Aku gratis terus makan ya Paloi. Bila buka gratis aku makan ya Paloi. Di masjid lah. Maka dia sakit hati sekali. Akhirnya dia tidak puasa lagi, ya kan? Akhirnya dia tidak puasa. Tidak mampu aku melawan hawa nafsuku. Tidak ada yang mampu membantu aku. Kayak apa? Biar kawan terdekat kayak apa membawai supaya tahan puasa, tidak mampu juga dia. Nah itu maksudnya. Maka pada saat itu faqadis ta'ajjajallahu atau faqadis ta'ajjajal qudratal ilahiyah, maka dia telah melemahkan al-qudratal ilahiyah, kekuasaan Allah, al-mansubati ilal ilahi wa fi ba'di nusuk, dalam ba'da nasyak, dalam ba'da catatan yang lain, qudratun ilahiyatun ay nasyabiha ilal azaja wa kana Allaha ala kulli syai'in muqtadira. Dalam sebagian catatan yang luas sebagiannya bahwa di sini ada menafikan, menisbatkan kepada ajaza, itu ialah kelemahan Allah Azza wa Jalla, tidak memperhatikan hambanya. Nah, jadi tanpa sadar orang itu, makanya tadi karena dia tidak sering berzikir kepada Allah, tidak mempelajari ilmu zikrullah, tidak memahami makna di balik pengenalan itu terhadap Allah Azza wa Jalla, ma'rifatullah, akhirnya dia berpendapat sendiri aja. Itu karena kejahilannya. Seandainya dia belajar agama atau dia sudah sering lalu mempraktekkan berzikir hari-hari, maka yang teringat bahwa yang bisa membantu dirinya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena dia lupa dengan Allah Azza wa Jalla, lalu dia berkeyakinan tidak ada yang bisa membantu dirinya. Sama nih kayak orang bunuh diri itu, ya lah, kenapa bunuh diri itu diancam masuk dalam api neraka? Orang bunuh diri, ada kan anak bunuh diri sini? Tidak ada lah. Nah, diancam masuk neraka, sesakit-sakit apapun tidak boleh. Ada seorang di masa Rasulullah, para sahabat berkisah dalam peperangan, ada seseorang katanya si Anu itu hebat sekali, dia itu pasti masuk surga karena dia berjihad terus dalam perang. Lalu ya Rasulullah, tidak. Terkejut sahabat, kenapa? Sudah Rasulullah begitu aja. Lama beberapa waktu kemudian, waktu peperangan, orang tersebut terkena panah, di belakangnya kena panah. Lalu karena sakitnya panah itu dicabutnya. Padahal kan tidak boleh mencabut panah itu, mengakibatkan kematian. Karena dia merasa sakit, tidak mampu lagi menahan, akhirnya dicabutnya panah. Akhirnya dia mati. Maka terkejutlah para sahabat. Ternyata ini masalahnya. Dia bunuh diri. Ya, bunuh diri itu. Makanya orang yang tidak sabar,
yang tidak bisa menahan diri akhirnya ingin mempercepat kematiannya dengan cara mencabut apa? Cabut nyawanya tadi, maka orang itu bunuh diri. Tidak sabar. Maka termasuk orang itu melakukan perbuatan bunuh diri. Aima annahu ta'ala wasafa nafsuhu bil iktidari ala kulli syai'in wa ikrajihi min zalika min jumlatil asya'i. Maka bersamaan itu Allah Ta'ala memiliki sifat pada dirinya berkuasa al-qudrah terhadap ala kulli syai'in wa ikrajuhu, dan Allah akan mengeluarkannya min zalika min jumlatil asya, dari berbagai cara Allah ingin mengeluarkan orang itu. Payan bagi lahu ayyaksida baba maulahu bizillati, maka hendaklah seorang hamba itu selalu melemaskan dirinya atau merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, baba maulahu, pada pintu Tuhannya, bizillati, dengan kerendahan, wal ibtiqor, dengan penghinaan diri di hadapan Tuhannya, fa'asyahu yashahalu alaihi, yang akan memberikan kepadanya kemudahan apa yang menjadi penghalangnya, wa yazharu fiha wa mastaghrabahu, apa yang selama ini asing baginya kembali bahwa Allah itu tidak asing baginya. Allah itu selalu memperhatikan dirinya. Seperti itulah yang terjadi fil hikayah allati tu'saru anis sholihin, yang digemari, yang diketahui, yang tersiar daripada orang-orang soleh yang terdahulu daripada mereka, bahwa mereka itu asalnya adalah orang-orang yang ahli maksiat, seperti Fudail bin Iyad menjadi ulama, wa Abdullah ibnul Mubarak menjadi ulama, wa Abi Akal ibnu Ulwan menjadi ulama. Bahkan sebelumnya mereka terkena ahli maksiat. Subhanallah, ini luar biasa kan. Mengapa jadi mereka itu menjadi berhasil? Karena mereka menganggap bahwa Allah yang bisa menolong mereka, meskipun dilihat dari perbuatan tidak mungkin lagi bisa hilang. Ada dalam beberapa riwayat terhadap itu. Contoh adalah dalam Iqazul Himam diceritakan ada orang yang telah merasa banyak sekali dosanya, dia bertanya di zaman dulu, bertanya kepada seorang rahib, apakah dosa-dosaku ini sudah membunuh orang sebanyak 98 orang, membunuh orang, apakah bisa bertobat? Tidak bisa lagi, rahib itu dibunuhnya lagi, rahib tuh 99 datang lagi ke orang alim, nah, jangannya sekarang tuh orang alim, apa aku nih kira diampuni? Jadi orang terakhir nih, andaikan dibunuhnya juga nih jadi orang alim nih bisa, masih bisa, tapi kamu harus mendatangi di kampung sana, itu ada kelompok ahli ibadah dan ada yang mengajarkan tata cara bertobatnya. Oh ya kajanya. Sudah akhirnya dia mendatangi, dalam perjalanan meninggal dunia. Turunlah dalam hadis ini dalam hadis Nabi. Turunlah malaikat rahmat ingin mengambilnya. Soalnya malaikat api neraka datang hendak membawanya ke masuk dalam api neraka, berabut antara malaikat rahmat dan malaikat api neraka, kelompok malaikat Ridwan dan kelompok malaikat Malik. Yalah, akhirnya turun firman Tuhan, wahyu Allah kepada malaikat supaya diukur. Jar Nabi, Allah melebarkan ukurannya, yaitu marhalah perjalanannya itu lebih panjang daripada malaikat rahmat itu sejengkal lebih artinya tempat yang ditujunya itu jauhnya itu sejengkal lebih daripada perjalanannya itu, lebih separuh lah perjalanan itu. Andaikan separuh kurang dari separuh, maka itu adalah hak malaikat
Malik tadi itu untuk dimasukkan ke dalam benar. Maka Allah menghargai niat orang untuk bertobat. Nah, ini dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asyrafu, wahai hamba-hambaku allazi asyrafu ala anfusihim, yang telah mereka berlebih-lebihan terhadap diri mereka, gulo, seolah-olah dirinya tidak ada yang bisa maaflah, orang Jepang tuh rajin kalau tidak bisa berbuat apa-apa lagi nya bunuh diri kelala tah. Adalah kisah tah, bunuh diri lah. Nah, itu termasuk asyrafu, berlebihan. Allah bisa menolong kalian. Yalah. Nah, duduk di majelis tidak mengerti terus apa dikisahkan guru tuh ya. Karena bila gurunya berkisah paloi hanya mengerti. Pas kisah ilmu tidak mengerti ada apa nih Jar. Sabar, tenang aja, sabar saja. Anda bisa dipaksakan juga, dengarkan aja terus. Wahai hamba-hambaku yang telah mereka berbuat asyrafu ala anfusihim, berbuat aniaya, berbuat berlebihan pada diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Masya Allah. Paman taba min, Quran surah Az-Zumar ayat 53 tadi, kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 39, paman taba min ba'di zulmi, barang siapa yang bertaubat setelah berbuat kejoliman, wa aslaha, dan berusaha untuk baik, fa innallaha yatubu alaih, sesungguhnya Allah menerima taubat atasnya. Subhanallah. Ini gambaran betapa, kesimpulannya, betapa kita dalam hidup ini memang tidak bisa sempurna mencapai sesuatu yang kita inginkan, terutama ketika kita mencapai kebaikan. Namun kebaikan itu harus kita raih, harus kita dapatkan. Kita disuruh Tuhan berenang, tapi setelah berenang kita tidak sanggup berenang melewati satu pulau atau satu bagian sungai itu. Tapi sadarlah, kita harus minta tolong kepada Allah aja bahwa Allah bisa. Jika kita tidak punya keyakinan seperti itu, sama seperti kita tidak punya keyakinan tauhid, sifat Allah yang maha kudrat, maha kuasa atas diri kita. Tentu ini tidak sekedar belajar ilmu ma'rifat, ilmu tauhid saja, tapi bagaimana mengaplikasikan tauhid itu disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umai makan nyaman, lidah selera masakan Padang, di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo es Banjarmasin, di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin, di rumah makan Elok Bersama Kampung Melayu Banjarmasin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatan tugnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, kepada Nabi Muhammad suatu salawat nang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Umai urang Banjar, si Anang wan galuh Banjar, balantak baduduk balajar di majelis Nurullah Banjarmasin balajar. Allahumma sholli ala Sayyidina